Salam, perkenalkan nama saya Yamila. Saya dari kelas D, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 1902111842. Baiklah, di sini saya akan praktek mengajar, yaitu mengajar anak SD. Salam, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai Alkitab adalah firman Allah. Ibu akan menjelaskan tentang Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama itu penulis Alkitab. Penulis Alkitab inspirasi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen menyatakan diri sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Mereka dengan menundukkan diri kepada pengajaran ilahi yang diberikan dalam tulisan para nabi dan rasul yang secara bersama-sama. Salam, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAK. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai Alkitab dalam firman Allah. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang penulisan Alkitab inspirasi orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen, jadi di sini orang-orang menyatakan diri sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Mereka dengan menundukkan diri kepada pengajaran ilahi yang diberikan dalam tulisan para nabi dan rasul yang secara bersama-sama merupakan Alkitab yang ada pada kita. Kemudian yang kedua yaitu kemudian yang kedua adalah ketidaksalahan Alkitab. Nah, jadi oleh karena itu pengawasan pengaruh secara supranatural dari Roh Kudus, maka Alkitab dalam naskah aslinya yaitu tidak menegaskan apapun yang bertentangan dengan fakta Alkitab di dalam keseluruhannya. Jadi adalah tidak berkesalahan, bebas dari segala kesalahan, atau juga dari kepalsuan atau tipuan. Jadi penulis Amsal menegaskan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Misalnya kita menjumpai dua laporan yang berbeda di Alkitab. Hal ini belum tentu membuktikan kesalahan Alkitab, tetapi bisa dijelaskan berhubungan dengan
perspektif dua penulis sesuai dengan maksud dan tujuannya yang terlihat dalam konteks dan juga berkaitan dengan keterbatasan informasi waktu. Kemudian di sini juga ada kaum Injil. Nah, meyakinkan inerasi berarti Alkitab itu benar, tidak bersalah yang diajarkan, bukan atas apa yang dilaporkan. Inerasi berarti Alkitab itu benar, tidak salah kalau dilihat dari maksud tujuan penulis. Dan inerasi itu berarti Alkitab itu benar dalam melaporkan kejadian sejarah dan ilmiah dalam bahasa fenomena dan tidak dalam bahasa ilmiah. Jadi konsekuennya adalah dari inerasi Alkitab satu konsekuensi pada dasar konsekuensinya adalah dari inerasi Alkitab adalah satu kekonsistenan teologi. Jika Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu, Ia pasti mengetahui segala sesuatu, termasuk kesalahan di dalam apapun. Dan Ia sanggup mempengaruhi penulis Alkitab untuk menghindari kesalahan itu. Yang kedua, kepentingan epistemologi. Lalu yang kedua yaitu kepentingan epistemologi. Jika Alkitab terbukti bersalah dalam hal-hal yang dapat kita periksa, apa yang membuat kita yakin bahwa Alkitab tidak bersalah dalam hal-hal yang membutuhkan iman, tidak bisa kita periksa. Kemudian yang ketiga yaitu Alkitab adalah jelas. Kemudian yang ketiga Alkitab dituliskan dalam suatu cara tertentu sehingga pengajarannya dapat dimengerti oleh orang yang membaca dengan mencari pertolongan Allah dan dengan kesedihan untuk mengikuti ajarannya. Apalagi sekarang Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Hal ini akan lebih memudahkan para pembacanya untuk mengetahui maksud Allah di dalamnya. Nah, Alkitab juga sebagaimana dikatakan oleh para reformator pada abad ke-16 memiliki kualitas, artinya memiliki kejelasan atau pandangan dengan jelas dan juga menunjukkan kepada jalan keselamatan. Alkitab begitu jelas menyatakan bahwa Yesus adalah. Jadi di sini Alkitab menunjukkan
Alkitab begitu jelas menunjukkan jadi di sini Alkitab dengan jelas menunjukkan atau begitu jelas menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Hal ini dapat dimengerti sekalipun oleh orang yang tidak berpendidikan dan bahkan oleh anak-anak kecil yang diterangi Roh Kudus. Meskipun demikian, Alkitab tidak menjawab seluruh keinginan kita akan segala sesuatu. Seluruh keinginan kita akan segala sesuatu. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sebagai selama-lamanya. Jadi cukup jelas ini yang Ibu jelaskan, kejelasan jadi di sini begitu jelas menunjukkan kepada jalan keselamatan Alkitab, bahwa Alkitab itu begitu jelas menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Jadi hal ini dapat dimengerti sekalipun oleh orang yang tidak berpendidikan dan bahkan oleh anak-anak kecil yang diterangi Roh Kudus. Meskipun demikian, Alkitab tidak menjawab seluruh Kemudian yang keempat, Alkitab sudah cukup banyak. Kemudian di sini juga Alkitab sudah cukup dalam menjelaskan firman Tuhan. Kemudian di sini juga jadi maksudnya. Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai Alkitab sudah cukup di dalam penjelasan firman Tuhan. Alkitab sudah cukup dalam penjelasan firman Tuhan yang dimasukkan agar umat manusia mengenal sejarah penebusan. Dan Alkitab terdiri dari firman Allah yang kita perlukan untuk masuk ke dalam rencana Allah dalam keselamatan, untuk mempercayai Dia dengan sepenuhnya dan untuk mentaati Dia dengan sepenuhnya. Kemudian yang kelima yaitu adalah Alkitab yang terdiri dari
Kemudian di sini juga ada Injil, kabar keselamatan untuk semua bangsa. Jadi di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yakin kebenaran yang diterima dengan dasar iman. Injil diterima dengan iman merupakan berita pembenaran orang yang beriman kepada pribadi dan karya Kristus. Sifat Injil yang diwarnai anugerah kasih karunia Allah ditegaskan di sini. Bukan sifat legalistik, yakin kebenaran karena melakukan hukum dan perintah. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu adalah, jadi kesimpulan pada materi hari ini, sekarang kita bisa mengaku jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu adalah kita bisa mengaku Alkitab adalah firman Allah. Tanpa ragu-ragu kita tidak perlu takut dan ditegarkan oleh musuh-musuh Alkitab. Orang yang tidak secara rohani, orang yang tidak lahir baru, kita yang memiliki kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Kita orang-orang yang lahir baru memiliki roh yang dipengaruhi dengan iman yang semakin teguh dan tak digoncangkan. Kita bisa menyatakan bersama-sama dengan pernyataan tentang inerasi Alkitab, menyatakan bahwa sebuah pengakuan tentang otoritas penuh dengan inerasi Alkitab adalah vital bagi pemahaman yang sehat tentang keutuhan iman Kristen. Pengakuan ini akan seharusnya memimpin ke arah Pengakuan ini akan seharusnya memimpin ke arah keserupaan dan dengan citra Kristus. Pada akhirnya dan pada dasarnya juga, seiring dengan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan, menjadi orang Kristen sejati. Dan pada dasarnya juga, atau pada akhirnya, seiring dengan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan menjadi orang Kristen sejati. Setiap hari akan ditambahkan kepada kita segala hikmat, pengetahuan dan segala berkat roh. Akan ditambahkan kepada kita segala hikmat, pengetahuan dan segala berkat rohani dari Tuhan kita. Jadi di sini kita senang untuk memuji Tuhan. Jadi singkat Ibu menjelaskan kesimpulannya. Jadi singkat di sini Ibu menjelaskan kesimpulannya. Maksudnya itu misalnya kita senang untuk memuji Tuhan.
berfirman kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita akan bertemu lagi. Mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini, yaitu materi mengenai Alkitab adalah firman Allah. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semuanya paham ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Ibu akan tutup pembelajaran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Engkau telah memberikan kelancaran untuk pembelajaran kami pada siang hari ini. Mungkin setelah ini Tuhan, anak-anak-Mu akan beraktivitas mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga bisa dipahami, dapat dimengerti. Mungkin itu saja yang dapat baik untuk hari ini. Itu saja materi yang Ibu jelaskan. Hari ini Ibu tidak bertanya ya, tapi Ibu memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Materinya, tugasnya yaitu mengenai materi kita hari ini, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Baik, kalau begitu Ibu akan pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum pembelajaran kita sudah selesai, Ibu, baik, itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Hari ini Ibu tidak bertanya, tapi Ibu kasih tugas untuk kalian. Kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bertemu lagi, dan tugasnya juga dikumpulkan minggu depan ya. Sampai bertemu minggu depan.